Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini itu cukup berbeda dari biasanya dan lumayan membuat sedih ya teman-teman. Jadi ada kejadian nih, curanmor. Nah, korbannya itu adalah seorang bapak-bapak tua penjual sayur keliling. Tapi dengan hati yang lapang, dia langsung memaafkan pelaku nih teman-teman, dikarenakan alasan kemanusiaan. Ditambah pada akhirnya kejaksaan ini memberikan kebijakan untuk penyelesaian secara restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice dan bagaimana kebijakan itu bisa diberikan? Yuk langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Muhammad Arham adalah seorang suami yang masih sangat muda. Ia tergolong remaja dan kini berusia 17 tahun yang tinggal di lingkungan Banto Paja, Bontolebang, Sulawesi Selatan. Sejak kecil ia dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Bahkan Arham secara terpaksa harus putus sekolah. Dia mempunyai seorang istri yang sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, menurut tetangganya, Arham dikenal sebagai seorang suami yang begitu romantis, pekerja keras, baik hati, dan tidak pernah mendapatkan masalah apapun. Dan teman-teman, walaupun merasa dirinya ini tidak mampu dalam hal ekonomi, Arham tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun. Namun, pada kala itu Arham benar-benar merasa kebingungan dengan biaya persalinan istrinya yang memang sudah mulai dekat hari lahiran. Ya, dikarenakan untuk kesehariannya sendiri saja, Arham hanyalah seorang pegawai serabutan harian dan dibutuhkan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk biaya persalinan. Arham juga sempat nih teman-teman meminjam ke sana kemari. Namun tidak ada satupun teman ataupun keluarganya yang meminjamkan uang padanya. Hingga di suatu pagi terlintaslah pikiran jahat ini. Kejadian tidak diinginkan ini teman-teman bermula pada hari Kamis di tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 7 pagi. Pada pagi itu, di saat Arham ini berangkat kerja dengan jalan kaki di sekitaran Jalan Poros Dusun Sawakung, dia tanpa sengaja melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir begitu saja di pinggir jalan. Dalam benak Arham kemudian muncul niat untuk mengambil motor tersebut. Ya, kebetulan pada kala itu motor tersebut masih dalam keadaan kunci yang menyantol dan tidak ada sama sekali orang di sekitar situ. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengambil sepeda motor itu dan dibawa ke sebuah tempat pegadaian dengan memohon sah menjual motor tersebut dengan uang 1,5 juta rupiah karena ia memang sangat butuh uang itu untuk biaya persalinan sang istri. Alhasil, motor itu pun terjual seharga 1,5 juta rupiah. Di sisi lain teman-teman, seorang pria tua yang merupakan pedagang sayur keliling, dia terkejut karena motor yang akan dia gunakan untuk berjualan tiba-tiba saja hilang saat diparkir. Dan memang pada kala itu dia sadar, dia lupa mencabut kunci motornya. Dan dia pun sangat shock. Padahal ia sudah belanja dan akan bersiap untuk jualan hari itu. Mengetahui bahwa motornya ini telah dicuri, akhirnya bapak tukang sayur itu pun langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian. Nah, dari hasil penyelidikan polisi yang kala itu langsung memeriksa beberapa rekaman CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Dan akhirnya baru diketahui teman-teman bahwa pelaku pencurian itu merupakan seorang remaja bernama Arham. Tidak perlu memakan waktu lama, sekitar beberapa hari kemudian, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Arham saat ia berada di dalam rumahnya. Dan kemudian dia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut.
Saat di dalam sesi interogasi, Arham menceritakan bahwa dia melakukan pencurian itu teman-teman atas dasar kepepet karena sang istri tercinta akan segera melahirkan. Ya, uang dari hasil pencurian motor itu akan dia gunakan untuk semua biaya persalinan sang istri. Kepada awak media, ia menceritakan semuanya sambil menangis. Arham mengaku dia sangat menyesal atas semua perbuatannya. Dia juga mengatakan dia baru saja mengantarkan uang dari hasil penjualan motor itu kepada istrinya. Dan seketika kala itu dia pun langsung diringkus oleh pihak kepolisian. Arham ini pun kemudian ditahan di kantor polisi teman-teman selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Dan dengan terpaksa dia pun harus meninggalkan istrinya yang sedang melahirkan di rumah sakit. Menurut hukum yang sebenarnya, Arham ini seharusnya mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Namun, bapak pedagang sayur yang kala itu sudah mengetahui bahwa motif dibalik semua ini hanyalah karena kekurangan ekonomi, dia pun dengan baik hati langsung mencabut semua laporannya kepada polisi. Dan dia juga siap untuk memaafkan Arham. Kemudian teman-teman, kejaksaan pun memberikan kebijakan restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice? Restoratif justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan juga masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik dalam masyarakat. Tapi teman-teman, tidak semua pidana bisa mendapatkan restoratif justice. Ya, jadi beberapa tindakan pidana yang bisa mendapatkan restoratif justice ini yaitu adalah pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang didasarkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 207 KUHP, pasal 310 KUHP, dan juga pasal 311 KUHP. Nah, di sela-sela pembacaan surat pemberhentian penuntutan teman-teman, Arham kala itu berlutut dan dia menangis di depan pemilik motor sambil menyesali semua perbuatannya. Sambil berlutut, Arham pun meminta maaf kepada keluarga pemilik motor agar sekiranya semua kesalahannya ini dimaafkan dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya. Sontak teman-teman, kejadian ini pun langsung menjadi viral seketika di beberapa platform media sosial yang memperlihatkan bahwa Arham kala itu sedang meminta maaf. Dan setelah itu Arham pun akhirnya dinyatakan bebas dari penjara dan dia pun langsung diantarkan pulang ke rumahnya untuk bertemu keluarga termasuk sang istri tercinta. Dan teman-teman, yang paling membuat sedih, selepas sampai di rumah Arham, dia pun langsung memeluk dan menggendong bayi tercintanya di depan awak media. Dan menurut hakim, ini adalah pertama kali kasus pencurian yang berakhir dengan perdamaian. Nah, singkat cerita, kisah ini pun membuat kejaksaan merasakan kesedihan yang teramat dalam ya. Terlihat di video saat persidangan berlangsung, sang jaksa ini menangis. Dan teman-teman, motor tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya dan yang menerima pegadaian tadi diganti uangnya oleh kejaksaan. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini tentunya sangat mendapatkan respon positif ya dari masyarakat setempat. Apalagi tersangka ini memang baru pertama ini melakukan tindakan pidana. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice atau keadilan yang direstorasi. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman dengan kasus kita kali ini? Ya, sekali lagi, mencuri adalah perbuatan yang sangat buruk apapun alasannya. Tetapi hikmah apa nih yang bisa kalian petik dari kasus ini? Komen di bawah dengan bahasa yang sopan tentunya. Teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah selalu support channel ini. Dan ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Oh ya, jaga kesehatan, minum air putih lebih banyak, dan jangan lupa minum vitamin ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!